Sebagian besar dari Anda telah mendengar istilah astigmatisme atau istilah umumnya adalah mata silinder. Di masyarakat dianggap keadaan ini merupakan sesuatu yang istimewa yang terjadi pada mata beserta keluhan-keluhan lainnya. Nah, dalam video ini saya akan menguraikan apa itu astigmatisme, bagaimana astigmatisme mempengaruhi penglihatan kita, dan solusi apa saja yang bisa mengatasi astigmat ini pada masa kekinian. Apa saja yang bisa dilakukan mengatasi mata silinder. Jadi mari kita lihat. Nah teman-teman, saya Dr. Rudi Sujono, SPM, MKes akan memberikan tips dan pencerahan yang lebih baik tentang mata Anda dalam hal fungsi penglihatan. Hampir setiap pasien yang diperiksa fungsi penglihatannya, kebanyakan menanyakan apakah matanya terdapat silinder. Dan ini merupakan pertanyaan yang paling sering dan paling umum berbicara dengan pasien saya hampir setiap hari. Kalau mendengar istilah mata silinder, tentunya seperti ada rasa bingung dan kadang-kadang sesuatu yang mengerikan. Apakah matanya seperti silinder? Nah, marilah nanti kita bahas ya. Ini adalah diagnosa yang sangat umum dan ini adalah sesuatu yang kebanyakan terdapat pada mata kita. Cara yang paling sederhana untuk menjelaskan astigmatisme pada dasarnya timbul karena struktur di dalam mata kita yang bentuknya tidak bulat sempurna. Dan secara ekstrim, hampir tidak ada bentuk bola mata bulat seperti bola pingpong yang mana mempunyai jari-jari atau kurvatura yang sama. Sejak bawaan, mata kita besar kemungkinan memiliki jari-jari yang tidak sama. Maksudnya begini, contoh yang mudah, bentuk lonjong seperti sebuah telur. Permukaannya memiliki jari-jari yang tidak sama. Nah, begitu pula pada mata yang tidak memiliki jari-jari yang sama, seperti pada mata silinder, semakin lonjong, semakin besar beda kurvaturanya. Demikian pula pada mata semakin besar beda kurvaturanya, semakin besar koreksi mata dengan lensa silinder. Tentunya keadaan ini terjadi juga pada selaput bening mata yang disebut kornea. Saya ingin menunjukkan kepada Anda yang terbanyak mempengaruhi terjadinya astigmatisme adalah pada jaringan kornea. Kornea ini melindungi bagian dalam mata dari lingkungan luar karena bentuknya transparan atau bening, berfungsi selain tempat masuknya cahaya ke dalam mata, juga berfungsi seperti lensa sebagai organ yang memiliki kekuatan refraksi yang dinyatakan dengan dioptri. Maksudnya kekuatan refraksi adalah daya untuk memfokuskan bayangan yang dilihat ke dalam mata. Sebagian besar kornea memiliki power antara 38 sampai 49 dioptri. Jika di suatu tempat kelengkungan kornea memiliki power 40 dioptri, sedangkan di tempat lain 40 dioptri, maka perbedaan ini menunjukkan adanya astigmat kornea sebesar 2 dioptri. Dokter mata Anda dapat mengukur kelengkungan mata tersebut dengan menggunakan instrumen yang disebut keratometer. Sedangkan alat yang lebih canggih adalah topografi kornea. Nah, alat ini dapat mengukur kekuatan dioptrinya dan dapat memetakan seluruh permukaan kornea. Dari pemetaan kornea tersebut dapat diketahui daerah mana permukaannya lebih tebal dan permukaan mana yang lebih landai. Nah, sekarang apa pengaruhnya terhadap penglihatan bila mata kita terdapat astigmat? Dari perbedaan jari-jari
atau kurvatura kornea bola mata, maka bayangan yang ditangkap oleh syaraf mata terdapat penglihatan yang jelas, sedangkan di bagian yang lain tampak tidak jelas, sehingga bayangan yang dilihat tidak rata tampaknya. Mata kita melihat suatu objek pada jarak yang sama, tentunya ada komponen bidang horizontal dan bidang vertikal. Bila terdapat perbedaan jari-jari pada bidang horizontal dan bidang vertikal permukaan kornea, maka bayangan yang dibentuk pun akan tidak sama, bisa pada bagian vertikal atau di bagian horizontal yang tidak jelas. Jadi hanya bagian tersebut saja yang harus dikoreksi agar mendapat bayangan yang jelas, apakah di bagian horizontal ataukah di bagian vertikal. Untuk itu diperlukan koreksi dengan lensa kaca jenis silinder. Untuk mudahnya dimengerti begini ya. Bila kita melihat objek yang sama jauhnya, tentunya terdapat unsur objek horizontal. Misalnya kita melihat ada jembatan ditunjang oleh suatu bangunan vertikal yang menunjang jembatan tersebut. Nah, jembatan sebagai objek horizontal pada penglihatan tampak jelas, sedangkan lainnya yaitu bangunan yang vertikal tampak tidak jelas. Keadaan inilah mata perlu diberikan lensa silinder, yang mana lensa ini hanya bekerja memperjelas penglihatan di bagian yang tidak jelas saja. Misalnya pada bidang vertikal saja yang tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas melihat bayangan pada bangunan yang vertikal, sedangkan jembatannya jelas. Nah, seperti pada gambar ini ya. Nah, dengan kacamata silinder ini akan dihasilkan penglihatan jelas pada kedua objek tersebut, pada bangunan vertikal dan pada bangunan horizontal. Jadi, jembatan dan bangunan vertikalnya akan tampak sama jelasnya. Jadi dapat dimengerti bahwa silinder bukanlah bentuk bola matanya seperti silinder, tetapi ini adalah istilah untuk jenis lensa pada kacamata yang akan digunakan. Lensa silinder yang dapat menghasilkan atau dapat mengatasi keburaman penglihatan. Jadi agar penglihatan keseluruhan di bagian vertikal dan bagian horizontal sama rata penglihatannya. Astigmatisme bukanlah penyakit sebenarnya, tetapi ini merupakan suatu kondisi mata. Pada kondisi keadaan ini di mana astigmat selain diatasi dengan kacamata, tetapi dapat juga diatasi dengan kita menggunakan lensa kontak atau bahkan dengan menjalani operasi mata. Misalnya pada saat kini bisa dikenal dengan menggunakan teknologi laser yang disebut LASIK. Bahkan ada teknologi yang lebih kekinian dibandingkan dengan teknologi LASIK yang sudah ada. Astigmat selain ditimbulkan akibat bentuk kornea, tetapi dapat juga ditimbulkan akibat dari bentuk lensa yang terdapat di dalam mata. Keadaan astigmat ini disebut astigmat lentikular. Jenis ini cenderung berubah sepanjang umur hidup seseorang. Biasanya, dokter mata tidak akan mengukur lentikular astigmat karena memerlukan alat yang khusus dan tidak memberikan informasi yang berguna. Jadi dokter mata mengukur dan mengoreksi astigmatisme yang sebenarnya kombinasi astigmat kornea dan astigmat lentikular. Oleh karena itu, sering dikeluhkan adanya perubahan ukuran lensa silinder dengan berjalannya waktu seseorang.
Coba kita lihat seperti di resep kacamata ini. Terdapat 2 kolom besar, kolom kanan dan kolom kiri. Pada kolom sebelah kiri menyatakan bahwa keadaan mata kanan. Di sebelah atas terdapat beberapa kolom. Ada yang menyatakan dengan huruf SPH yang berarti adalah spheris. Sedangkan yang sebelah sini tampak silinder. Nah, dari kolom silinder itulah kita mengetahui besaran berapa ukuran dioptri silinder kita yang ada di situ, beserta sudutnya ada di berapa letak silinder tersebut. Saya pada kolom tersebut menyatakan besaran silinder. Semakin tinggi angka silinder, semakin kuat koreksi astigmat pada lensa yang diperlukan oleh mata Anda. Kenyamanan kacamata dengan lensa silinder bisa timbul bila kacamata tersebut dengan ukuran tertentu, biasanya pada ukuran yang besar ya, bisa menimbulkan distorsi benda yang kita lihat. Jadi distorsi di sini benda-benda itu akan tampak bisa aja seperti bengkok-bengkok atau tidak proporsional lah. Nah, ini akibat dari bentuk lensa silinder yang tebal. Mudah-mudahan Anda memiliki ukuran silinder yang kecil. Dengan ukuran silinder yang kecil, dengan menggunakan kacamata akan masih terasa enak dan nyaman dalam mengatasi keadaan ini. Keadaan lain selain kacamata, kita sekarang dapat menggunakan lensa kontak. Terdapat 2 jenis lensa kontak, ada yang jenis soft dan jenis hard. Bahkan sekarang yang banyak digunakan adalah semi hard, jadi antara soft dan hard. Lensa kontak yang dapat digunakan adalah jenis lensa kontak soft, yaitu jenis torik. Pada dasarnya, lensa kontak ini memiliki kekuatan dioptri tambahan untuk mengatasi silindernya pada sudut tertentu, sehingga pemakaian lensa kontak disesuaikan dengan sudut astigmat pada mata agar mencapai penglihatan yang optimal. Penggunaan jenis lensa kontak ini lumayan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Jenis lainnya adalah lensa kontak jenis semi soft. Dalam hal ini disebut juga RGP lens. Jenis ini lebih praktis, aman, dan dapat menekan agar tidak bertambahnya minus. Jadi relatif stabil ya. Lensa kontak dapat terpasang selama seminggu, bahkan ada jenis yang bisa sampai sebulan dipakainya. Jadi tidak usah dilepas-lepas setiap hari, bisa digunakan selama seminggu atau sebulan di mata. Pada jenis ini keuntungannya adalah dapat mengkoreksi astigmat, asalkan astigmatnya tidak lebih dari 2,5 dioptri. Karena bila lebih, fiksasinya itu tidak bagus, nggak stabil ya. Jadi penglihatan akan tidak baik. Nah, dengan jenis lensa kontak ini, pengguna akan merasa nyaman dan senang, terutama penampilannya yang tadinya menggunakan kacamata yang tebal, dengan lensa kontak jenis ini akan nyaman dan penampilannya lebih oke. Usaha lainnya adalah dengan jalan operasi dengan teknik menggunakan sinar laser atau lasik untuk mengatasi mata silinder. Nah, lasik ini dapat mengkoreksi hingga 5 atau 6 dioptri astigmatisme. Nah, bila Anda akan menggunakan teknologi ini, pastikan Anda bertanya kepada dokter Anda jika ingin menggunakan prosedur tersebut. Dasar tindakan lasik adalah mengkondisikan permukaan kornea dengan jalan menggunakan sinar lasik agar daya refraksi kornea menghasilkan bayangan tepat di pusat penglihatan mata. Baik tadi seperti yang saya sebutkan, baik penglihatan di
bidang horizontal dan bagian vertikal. Teknologi canggih ini dimulai dengan memetakan permukaan kornea, bagian mana yang lebih tebal dan bagian mana yang lebih melandai. Nah, dari data ini diolah oleh komputer pada prosedur LASIK sehingga diharapkan dapat mencapai penglihatan yang optimal dan penderita dapat mencapai hasil operasi yang tidak usah lagi menggunakan kacamata. Tentunya mengkoreksi astigmat, juga mengkoreksi kelainan miopia atau hipermetropianya. Kemudian teknik yang lebih terkini adalah yang disebut Relax Smile. Di sini adalah metode LASIK yang terkini dan yang terbaru. Proses koreksi mata dari awal hingga selesai menggunakan laser yang sama, yaitu Visumax Femtosecond Laser. Smile sendiri merupakan singkatan dari Small Incision Lenticle Extraction. Dengan hanya menggunakan satu mesin, waktu operasi menjadi lebih cepat dan pasien merasa lebih nyaman. Nah, untuk mengetahui prosedur teknik ini, yaitu mesin laser membuat jaringan kornea tipis yang berbentuk seperti lensa atau seperti cakram ya, makanya disebut lenticule pada dasar lapisan di dalam kornea. Nah, kemudian dibentuk sayatan pada kornea berukuran 2-4 mili, jadi kecil banget. Nah, selanjutnya cakram tadi yang ada di dalam kornea dikeluarkan melalui sayatan kornea yang telah dibuat, sehingga struktur kornea tetap terjaga dan stabil. Sayatan kecil pada kornea tadi akan sembuh secara alami, dan pengambilan cakram tadi inilah yang mengubah jalan bentuknya cahaya ke dalam mata, sehingga membuat mata dapat melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamata atau lensa kontak. Nah, pokoknya enak banget deh. Nah, apa keunggulannya? Keunggulan dari teknik Relax Smile ini, prosesnya hanya memerlukan waktu beberapa menit saja, dan fase penyembuhannya pun berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Selain itu, penderita merasa lebih nyaman dan tidak mengalami rasa sakit. Prosedurnya minimal invasif karena metode ini hanya ada insisi atau sayatan yang kecil saja. Jadi, dengan teknologi Smile ini merupakan teknologi LASIK yang terbaru yang prosesnya tidak menggunakan pisau bedah lagi. Jadi hanya menggunakan satu alat, yaitu Visumax Femtosecond Laser yang sangat canggih. Jadi tindakan ini dapat menghilangkan ketergantungan pada kacamata atau lensa kontak. Nah, pokoknya nyaman banget lah. Selain itu, beruntunglah dengan teknologi kekinian, dengan tindakan operasi bedah refraktif yang semakin canggih, dengan outcome, keamanan, dan hasil yang sangat memuaskan dalam mengatasi astigmat, bisa mengatasi astigmat yang disertai dengan katarak. Jadi, walaupun kataraknya masih belum tebal, tetapi sudah mengganggu penglihatan seseorang, terutama bagi para profesional yang membutuhkan penglihatan yang sangat prima, misalnya seorang pilot atau pembalap ya, dan sebagainya ya, yang pada dasarnya sudah mengganggu penglihatan seseorang berhubungan dengan profesinya. Nah, dalam situasi ini, astigmat dan kataraknya dapat diatasi dengan teknologi laser untuk mengerjakannya dengan presisi yang tinggi.
Dokter bedah Anda akan melaksanakan operasi laser pengangkatan katarak dengan vakoemulsifikasi seperti biasanya. Sedangkan laser di sini memungkinkan ahli bedah untuk memetakan dan mempermudah lubang sebagai pintu masuk lensa tanam pada kapsul lensa dengan lebih baik dan lebih tepat. Ini memungkinkan letak IOL secara tepat dan penempatan lensa IOL tersebut sesuai dengan sudut yang direncanakan sebagai lensa tanam yang lebih presisi untuk mengatasi keadaan astigmat ini. Juga digunakan jenis lensa premium, yaitu lensa tanam torik yang mengkoreksi astigmatisme tersebut. Dengan teknik operasi ini, penderita akan lebih nyaman dan praktis dengan penglihatan yang lebih baik. Ada bentuk lainnya yang menyebabkan astigmat adalah akibat infeksi atau trauma pada mata atau jaringan parut yang masih dapat diperbaiki dengan lensa kontak khusus atau bahkan hanya mungkin dengan kacamata. Jadi keadaan ini biasanya bentuk jaringan parutnya itu tidak tebal, tetapi masih dapat teratasi dengan kacamata atau lensa kontak. Namun ada beberapa kasus ekstrim di mana seseorang memiliki tingkat astigmat yang sangat tinggi yang sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai penyakit. Salah satu penyakit ini disebut keratokonus, yang mana kornea berbentuk menonjol seperti gambar ini ya, seperti kerucut. Kornea di bagian tengah ketebalannya menipis, menyebabkan tingkat astigmatisme yang tinggi dan tidak beraturan. Keratokonus yang terjadi akibat pelemahan jaringan kolagen pada lapisan kornea, sehingga bentuk kornea lebih cembung. Keratokonus tahap awal memang gejalanya tidak signifikan, tetapi secara progresif menimbulkan kelainan refraktif yang minus silindernya tinggi. Ini pun penderita keratokonus sekarang dapat ditangani dengan teknologi yang terbaru, yaitu dengan peralatan terapi korneal kolagen cross-linking yang disingkat sebagai CXL. Terapi ini dilakukan dengan menggunakan komponen utama riboflavin beserta UVA. Aktivitas senyawa ini memperkuat struktur kornea. Penggunaan CLX cukup efektif pada keratokonus kornea yang lonjong akan menjadi lebih datar lagi. Baiklah, kepada Anda terima kasih sudah menonton video kami. Mudah-mudahan dalam video ini menjadikan informasi yang bermanfaat bagi Anda. Tapi jangan lupa subscribe ya.